Oke, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya nih hari ini? Oke, ini suara saya terdengar jelas ya teman-teman semua. Bisa langsung komentar aja. Nah, sebelumnya udah kenal aku belum ya? Kita mau kenalan dulu. Tapi kita nungguin ini aja deh, nungguin teman-teman yang lain ikut gabung live di pagi hari ini. Biar teman-teman yang lain juga nggak ketinggalan nih informasi live hari ini. Kita mau bahas apa sih? Jadi kita hari ini tuh mau bahas skincare untuk remaja. Buat teman-teman semua yang udah gabung live di pagi hari ini, boleh langsung absen nih. Udah dari kota mana aja nih yang ikut live sekarang ya, live pagi hari ini, boleh absen-absen dari kota mana aja ya teman-teman. Buat teman-teman yang udah gabung live pagi hari ini, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Oke, sambil bacain komen-komen dari mana aja nih yang udah gabung live di pagi hari ini. Oke, halo Kak Winnie. Wah, dari Sukabumi hadir, dari Banjarnegara hadir, dari Musirawas hadir, dari Pemalang hadir, dari mana aja nih yang udah hadir lagi. Sambil absen-absen ya, jangan lupa sambil di-share juga ke teman-teman yang lain, ke jaringannya, biar teman-teman yang lain nggak ketinggalan nih informasi pada pagi hari ini gitu. Oke, dari Purbalingga hadir, dari Bantar Gebang hadir nih, dari Lombok, hai Lombok, Depok, Wonosari, terus dari mana lagi nih, sambil absen-absen, sambil di-share, jangan lupa di-like juga, di-share ke jaringannya, biar teman-teman yang lain nggak ketinggalan informasi pada pagi hari ini. Oke, aku tunggu sampai jam 10 lebih 5 ya teman-teman ya, biar yang lainnya juga nggak ketinggalan nih informasi pada pagi hari ini. Oke, dari mana lagi nih? Dari Lombok, dari Depok, dari Sumedang, dari Tuban. Oke, halo semuanya. Jangan lupa sambil di-share ya teman-teman ya, biar teman-teman yang lain nggak ketinggalan informasi pada pagi hari ini. Oke, jangan lupa sambil di-share ke teman-teman yang lain. Ya, teman-teman ya, kita sambil baca-baca dari mana lagi nih? Dari Palembang. Jauh banget nih ya, dari Palembang hadir. Dari mana lagi nih yang udah hadir juga? Bisa langsung absen aja. Jadi hari ini tuh kita mau bahas skincare untuk remaja. Seperti itu. Kita tunggu sampai jam 10 lebih 5 ya teman-teman ya. Kita tunggu 1 menit lagi. Terus nanti kita ke sesi perkenalan. Habis itu nanti kita bahas-bahas deh tentang skincare untuk remaja. Itu. Oke. Langsung aja nih dari teman aja yang udah hadir ya. Teman-temannya juga jangan lupa di tag ya. Teman-teman ya, jangan lupa di tag biar nggak ketinggalan. Dari Riau hadir nih, wow. Halo Riau, halo Palembang, halo juga Tuban ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Wah, udah jam 10 lebih 5 nih teman-teman. Kita ke sesi perkenalan dulu karena ada apa ya? Katanya nih kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kita mau kenalan dulu. Ya, teman-teman ya, kita kenalan. Siapa sih aku ini? Jadi, perkenalkan semuanya, nama aku Ayu Faisya. Ini agak lama ya keluarnya ya. Jadi perkenalkan, nama aku Ayu Faisya. Aku di sini salah satu beauty consultant dari Morskin. Buat teman-teman yang mau konsultasi, ya bisa langsung nih hubungi nomor ini. Jadi ada 0812 277 77519. Jadi teman-teman kalau mau konsultasi mengenai produk Moreskin, terus teman-teman mau tanya-tanya ya seputar tips-tips
kecantikan, tips-tips make up atau yang lainnya bisa langsung komentar, bisa langsung WhatsApp aja, seperti itu teman-teman. Jadi udah kenal ya siapa aku. Aku salah satu beauty consultant dari Moreskin. Nama aku Ayu, teman-teman. Teman-teman semua bisa manggil aku Ayu ya. Kita langsung aja nih ke sesuai dengan tema kita hari ini ya. Kita mau bahas nih skincare buat remaja. Seperti itu. Apa sih skincare buat remaja dan kapan sih seseorang itu bisa dikatakan sebagai remaja? Seperti itu. Kita langsung aja. Jadi menurut WHO ya, yang disebut remaja adalah mereka yang berada pada tahap transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Dan batasan usia remaja menurut WHO adalah 12 sampai dengan 24 tahun gitu. Jadi teman-teman yang di usia 12 tahun, di usia 20 tahun, 15 tahun ya, itu 12 sampai 24 tahun menurut WHO itu dialah yang disebut sebagai remaja. Seperti itu. Nah, ini kita langsung aja ya teman-teman ya ke masalah kulit pada remaja. Jadi nggak cuma orang yang udah dewasa aja ya yang punya masalah kulit. Ya, jadi remaja juga punya masalah kulit, teman-teman, yang sering banget muncul. Ya, yang sering banget muncul itu masalah kulitnya itu kulit berminyak atau kusam ya, terus kulit berjerawat. Apalagi pada masa remaja itu kan masa puber ya, teman-teman ya. Dia itu kadang jerawat yang tiba-tiba muncul banyak banget, terus mukanya jadi kusam, mukanya jadi berminyak berlebih gitu ya, teman-teman. Itu hal yang cukup hal yang wajar ya, teman-teman ya. Jadi dalam masa remaja, masa puber, mukanya kusam, berminyak, berjerawat, apalagi itu hal yang wajar seperti itu. Nah, kita langsung aja nih ke masalah kulit yang pertama ya, kulit berminyak dan kusam. Seperti itu. Jadi apa aja sih penyebabnya? Hal apa sih yang bikin kulitnya kita jadi kusam, kulitnya itu jadi berminyak ya. Jadi yang pertama, malas minum air. Terus orang kayak remaja itu kan kadang suka lagi seneng-senengnya main ya, teman-teman ya, lagi seneng-senengnya intinya explore lah gitu. Jadi kadang tuh malas minum air putih ya, teman-teman. Kadang lebih suka minum kayak yang boba, terus minum es yang ada rasa-rasanya lah gitu. Jadi itu salah satu penyebabnya bikin kulit kita itu jadi berminyak dan jadi kusam, teman-teman. Terus yang kedua, suka begadang nih. Yang suka nonton film, suka kadang lihat TikTok gitu ya. Atau mungkin bahkan yang lagi belajar, lagi seneng-senengnya belajar, seneng-senengnya nongkrong main, suka banget begadang. Ini juga salah satu penyebabnya kulit kita jadi kusam dan berminyak gitu. Terus yang ketiga, nih jarang menggunakan sunblock gitu. Terus yang keempat, tidak memakai pelembab. Terus sel kulit mati yang menumpuk dan paparan asap rokok. Seperti itu beberapa penyebab ya, ada 6 penyebab kulit berminyak dan kusam, teman-teman. Kita langsung ke gimana sih cara ngatasin kulit berminyak dan kulit kusam ya, teman-teman. Itu bisa istirahat yang cukup. Jadi istirahatnya itu yang cukup, tidur 8 jam sehari. Itu benar waktu yang cukup untuk istirahat. Jangan suka begadang ya, teman-teman ya. Terus hindari asap rokok. Kalau bisa misal teman-teman lagi nongkrong nih, buat teman-teman yang remaja di sini ya, teman-teman yang lagi dalam masa puber, yang lagi suka-sukanya main, hindari asap rokok gitu. Terus makan makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, minum kayak boba, minum es
lain-lain lah yang ada rasa-rasanya itu boleh, tapi secukupnya aja. Teman-teman harus diimbangi dengan minum air putih yang cukup. Terus melakukan eksfoliasi. Apa sih itu eksfoliasi? Jadi itu proses untuk mengangkat sel-sel kulit mati, teman-teman. Terus teman-teman juga bisa menggunakan produk perawatan kulit yang tepat gitu. Jadi teman-teman harus pinter-pinter milih nih. Gimana sih untuk menjaga kulit kita harus tetap terjaga seperti itu. Oh ya, buat teman-teman nanti yang mau konsultasi, yang mau tanya-tanya, ya, yang mau uh, konsultasi ya, mau konsultasi teman-teman bisa langsung komentar aja. Nanti aku bahas satu-satu, aku balas komentarnya satu-satu dari yang paling atas tentunya. Terus nanti kalau ada yang komentar belum terbaca, mungkin teman-teman bisa langsung aja ulangi komentarnya. Takutnya ada komentar yang tenggelam gitu, jadi aku nggak bisa lihatnya gitu. Nanti teman-teman bisa langsung ulangi aja komentarnya. Kita lanjut ya ke masalah kulit yang kedua. Oke, kita ke rekomendasi produknya dulu. Jadi untuk para remaja ya, teman-teman itu bisa pakai yang namanya basic skincare. Kenapa pakai basic skincare? Karena para remaja ini kan kulitnya benar-benar masih bersih ya, benar-benar belum pernah pakai apa-apa. Biasanya tuh kalau yang remaja-remaja ini baru mau coba-coba nih pakai skincare, pakai produk-produk baru gitu. Itu teman-teman bisa pakai basic skincare aja. Jadi nggak perlu pakai yang macem-macem dulu. Cukup pakai facial wash, pakai moisturizer, dan sunblock. Itu penting banget ya teman-teman ya. Terus buat pakainya itu nggak usah langsungan gitu teman-teman. Teman-teman bisa pakai satu persatu. Misal pertama coba dulu facial washnya, terus abis itu pakai, kalau udah dirasa cocok nih, udah nemu facial wash yang emang bener-bener teman-teman itu cocok, itu baru deh teman-teman nyari moisturizer. Bisa pakai moisturizernya dulu pelan-pelan, atau bisa dicoba dulu di bagian sini ya teman-teman, di bawah telinga bagian belakang pipi, di bawah telinga bagian belakang di sini dicoba dulu. Kalau emang nggak ada reaksi apa-apa, itu biasanya emang cocok sama produknya. Tapi kalau ada yang ngerasa panas, ngerasa kayak kulitnya gatal, terus langsung merah-merah, itu kurang cocok gitu. Jadi teman-teman harus perlahan coba satu persatu dulu nih produknya, jangan langsung semua dipakai. Kenapa sih aku saranin basic skincare? Karena teman-teman kan kulitnya baru banget nyoba ya, jadi jangan pakai sembarangan. Apalagi beli yang misal langsung paketan, nggak apa-apa kalau emang kulitnya itu nggak bermasalah, terus kulitnya itu nggak sensitif ya teman-teman, itu nggak apa-apa langsung coba yang paketan-paketan. Tapi tetap teman-teman tuh harus makainya itu satu persatu gitu. Tapi kalau buat remaja, aku lebih rekomendasiin pakai basic skincare aja dulu. Jadi pakai facial wash, pakai moisturizer, pakai sunblock, dan bisa ditambah eksfoliasi tadi. Jadi prosesnya itu seperti itu ya. Kalau buat laki-laki ini, para cowok-cowok yang masih remaja, bisa pakai serumen. Kenapa? Kalau pakai serumen itu dia itu udah mengandung dia itu bisa melembabkan gitu, jadi bisa sebagai pengganti moisturizer. Kalau emang males pakai moisturizer ya, jadi bisa pakai facial wash, pakai serumen, terus bisa pakai juga sunblock. Itu buat kulit-kulit yang emang normal, nggak kering, itu bisa pakai serumen aja. Tapi kalau emang buat teman-teman di sini cowok-cowoknya itu kulitnya kering, itu bisa ditambah dengan moisturizer seperti itu. Kita lanjut ke masalah berikutnya. Di sini ada penyebab kulit berjerawat. Jadi apa aja sih penyebab kulit berjerawat ya teman-teman? Yang pertama ada perubahan hormon. Itu udah pasti ya. Karena apalagi kalau masa puber itu jelas banget kelihatan ya, mulai muncul gitu jerawatan yang mulai dari beruntusan sampai kayak yang jerawat batu, jerawatnya bener-bener radang. Itu biasanya langsung di masa-masa puber itu bener-bener keluar semua nih jerawatnya gitu. Terus
sering pegang wajah saat tangan kotor, misal lagi sekolah ya, kita kan pegang pulpen, pegang buku, apalagi buat cowok-cowoknya yang suka main bola, kadang ini nggak sadar ngelap wajah pakai baju, pakai kaos, biasanya kan cuma diangkat terus buat ngelap wajah, terus misal habis pegang pulpen, pegang buku, pegang meja di sekolah, nggak sadar pegang wajah, padahal kan tangan kita kotor. Sebaiknya itu dihindari ya teman-teman ya, bisa pakai hand sanitizer dulu atau cuci tangan dulu sebelum pegang wajah gitu. Terus tidak melakukan double cleansing nih, biasanya buat cowok-cowoknya yang suka main bola nih ya, udah pasti wajahnya itu kotor karena debu ya. Terus kalau buat mbak-mbaknya nih, kadang remaja itu suka coba-coba kosmetik gitu, pakai bedak, pakai lipstick, pakai pensil alis, itu biasanya masa remaja itu benar-benar masa yang dimana coba-coba pakai make up, gimana sih biar aku kelihatan cantik seperti itu harus banget double cleansing gitu. Itu salah satu penyebab kenapa sih kulitnya berjerawat. Terus yang keempat, ada produksi sebum berlebih, terus ada kebiasaan rokok. Nah ini buat para mas-masnya ya, kadang itu di masa kau main nongkrong ya, masa-masa remaja itu suka banget coba-coba hal baru, salah satunya merokok. Nah itu salah satu faktor kenapa sih kulit bisa berjerawat. Terus menggunaan kosmetik tadi, kalau yang buat mbak-mbaknya nih, buat cewek-cewek ciwi-ciwinya nih, nyoba-nyoba make upan gitu, pakai make up yang berat, terus lupa double cleansing, itu salah satu penyebab kulit kita berjerawat. Kita langsung aja nih ke solusinya ya teman-teman. Gimana sih cara ngatasin kulit berjerawat? Jadi teman-teman di sini bisa rajin cuci muka ya, harus rajin cuci muka. Berapa kali sih sehari cuci muka? Bisa 2 kali sehari, menggunakan sabun itu cukup 2 kali sehari. Kalau lebih itu kadang bisa bikin kulit kita kering teman-teman. Jadi cukup 2 kali sehari menggunakan sabun ya. Kalau misal teman-teman kayak wudhu, cuci muka biasa, nggak pakai facial wash itu nggak apa-apa. Tapi kalau pakai facial wash cukup 2 kali sehari seperti itu. Terus jangan lupa juga buat double cleansing, apalagi yang suka make up ya, buat para remaja kan lagi suka coba-coba ya, jangan lupa double cleansing teman-teman. Jadi pakai micellar water bisa tuh ya buat ngangkat kotoran-kotoran di wajah. Kenapa harus double cleansing? Karena kalau pakai facial wash aja itu nggak cukup teman-teman buat ngangkat kotoran yang ada di wajah kita. Kalau cuma pakai facial wash aja, itu biasanya yang ada di dalam pori-pori itu tidak terangkat. Jadi cuma yang ada di permukaan wajah aja nih, di dalam yang ada di pori-pori itu nggak keangkat. Jadi kalau pakai double cleansing, seenggaknya yang ada di permukaan wajah itu udah keangkat dulu. Jadi nanti pakai facial wash-nya itu bisa lebih maksimal seperti itu. Terus yang kedua, jangan lupakan pelembab. Jangan lupakan pelembab. Kenapa? Karena pelembab itu kunci utama ya. Selain sunblock ya teman-teman, itu tuh kunci utama. Kenapa sih harus pakai biar kulit kita itu tetap lembab teman-teman. Kalau nggak pakai pelembab, kulit kita itu nantinya ya, mungkin awal-awal pakai itu nggak apa-apa lah, udah lembab kulit kita, tapi lama-kelamaan kulit kita itu akan menjadi kering gitu. Jadi pelembab ini nggak boleh ditinggalin seperti itu. Terus menggunakan sunblock teman-teman. Jadi buat teman-teman nih, sunblock itu kunci dari segala macam skincare ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman pakai skincare apapun itu, semahal apapun itu, kalau nggak pakai sunblock itu sama aja bohong. Karena kulit kita itu kan nggak di dalam ruangan, di luar ruangan ya, itu pasti terkena sinar matahari. Nah, sayang kan kita udah pakai skincare mahal-mahal ya, udah rajin pakai skincare, tapi nggak pakai sunblock. Kulit kita itu akan dirusak oleh sinar matahari, apalagi yang kalau terkena sinar matahari langsung. Itu wajib banget pakai sunblock, seperti itu. Terus jangan sentuh kulit sembarangan ya teman-teman ya, kalau nggak mau kulitnya berjerawat nih, jangan sentuh kulit sembarangan. Jadi kalau sebelum sentuh
itu usahakan pakai hand sanitizer dulu atau cuci tangan dulu, itu lebih baik ya teman-teman ya kalau teman-teman mau cuci tangan dulu. Jadi biar kulit kita itu tetap bersih seperti itu. Terus konsumsi air putih yang cukup. Teman-teman jangan dilupain air putihnya buat teman-teman remaja di sini. Mungkin yang nonton live ini ibu-ibunya ya, diingetin anaknya biar minum air putih terus yang cukup, jangan minum es terus menerus, minum kopi kadang kan ya itu suka berlebihan, itu dikurangin, tapi dibanyakin minum air putihnya seperti itu. Terus melakukan eksfoliasi. Jadi kita perlu ya untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di wajah kita. Itu teman-teman bisa melakukan eksfoliasi seperti itu. Eksfoliasi itu proses mengangkat sel-sel kulit mati gitu. Terus ada yang ketujuh ini caranya itu menggunakan produk perawatan kulit yang tepat seperti yang tadi saya bicarakan ya teman-teman ya, yang sudah aku kasih tahu nih ke teman-teman, harus cari produk perawatan yang tepat. Kenapa? Uh, Kalau sayang kan kalau kita pakai produk yang emang nggak cocok tapi kita pakai terus, kan sayang ya teman-teman, nantinya kulit kita juga yang akan menjadi rusak gitu. Jadi teman-teman harus milih skincare ya, produk perawatan yang tepat nih. Teman-teman bisa coba satu persatu dulu, pakai facial wash dulu. Terus abis itu kalau dirasa udah cocok pakai moisturizer. Nah kalau moisturizernya udah dapet yang cocok nih, barulah ke sunblock. Sunblocknya itu harus cari yang benar-benar cocok sama kulit teman-teman gitu itu. Nah kita langsung ke produk, rekomendasi produknya ada apa sih? Nah, buat teman-teman yang kulitnya berjerawat ya, tetap buat para remaja pakai basic skincare-nya. Jadi basic skincare-nya itu nggak boleh ditinggalin, teman-teman. Basic skincare ini wajib banget teman-teman pakai setiap hari, pagi, siang, malam. Itu teman-teman harus wajib banget pakai. Tapi kalau buat malam hari nggak usah pakai sunblock, nggak apa-apa karena kan nggak ada sinar matahari ya teman-teman ya. Jadi cukup pakai facial wash sama moisturizer aja seperti itu. Nah ditambah nih tadi kan kalau buat yang kulitnya kusam sama kulitnya berminyak, itu teman-teman bisa pakai facial wash, terus moisturizer, sunblock, exfoliant, sama serumen ya kalau buat yang laki-laki. Terus ditambah krim anti acne. Jadi teman-teman bisa pakai krim ini buat bagian yang berjerawat aja gitu. Jadi tetap harus sedia total jerawatnya nih, buat dia itu pemakaiannya di total aja ya teman-teman ya, cukup di total di bagian yang ada jerawatnya. Terus uh, Oke, terus teman-teman nih gimana kenapa sih ya? Kenapa sih remaja itu harus pakai yang namanya skincare? Apa sih manfaatnya skincare di usia remaja gitu ya? Jadi kalau teman-teman ini nggak jangan berpatokan kalau udah dewasa aja, nanti kalau udah sekian, apalagi kadang orang-orang kayak nantilah pakai skincare kalau udah bisa kerja aja nih, biasanya ibu-ibunya gitu ya. Nantilah kalau kamu nggak usah pakai skincarenya pas udah kerja aja, udah bisa cari uang sendiri, masih sekolah kalau pakai skincare. Kadang tuh ada yang ngomong gitu, padahal ya pakai skincare sejak remaja itu penting banget. Kenapa? Yang pertama, bisa memberikan nutrisi pada kulit wajah ya, terus bisa menunda munculnya kerutan, penuaan dini ya, bisa menunda. Terus bisa menjaga kelembutan kulit juga. Jadi penting banget nih buat para remaja tetap pakai skincare-nya. Jadi nggak cuma yang udah dewasa aja yang pakai skincare, tapi yang dari remaja juga harus pakai skincare-nya. Seperti itu. Terus kita lanjut nih, kita bedah produk satu persatu ya teman-teman. Di sini yang pertama ada facial wash man teman-teman. Facial wash man ini cocok banget sih buat para cowok-cowoknya ya. Bisa pakai ini, kenapa? Karena dia itu bisa membersihkan, melembabkan, mencerahkan juga, terus mengangkat kotoran pada pori-pori wajah juga. Apalagi yang kayak suka ya di luar ruangan gitu ya, para remaja kan kita sering main-main gitu ya,
itu cocok banget nih pakai facial wash ini karena dia itu bisa mengangkat kotoran pada pori-pori wajah dan dia itu mempunyai kandungan utama teman-teman vitamin E ya. Yaitu vitamin ini bisa meningkatkan produksi kolagen yang penting untuk menjaga elastisitas kulit. Jadi biar kulit teman-teman itu bisa tetap kelihatan lebih clumsy gitu. Teman-teman bisa banget nih pakai si facial wash man-nya ini. Terus yang kedua, ada facial wash ya. Bisa sebenarnya untuk facial wash cream ini bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Tapi sekarang nih produk Merskin kan udah semakin lengkap ya teman-teman, kita ciptain nih facial wash man ya yang khusus untuk laki-laki. Tapi pada dasarnya facial wash untuk laki-laki maupun perempuan itu bisa dipakai di semuanya, maksudnya bisa semuanya tuh bisa make gitu, cewek cowok itu bisa make. Nah ini facial wash cream ini itu buat semua jenis kulit gitu teman-teman. Sabun cuci muka ini bisa menjaga kelembapan kulit, dia itu juga mengandung moisturizer yang efektif membuat tampilan wajah lebih lembut dan lebih lembab ya teman-teman. Jadi kelembapan wajah itu benar-benar penting banget sih karena kalau kulit kita kering itu biasanya lebih mudah apalagi nih buat cewek-cewek yang suka make up ya itu nanti bisa crack gitu, terus nggak nempel pakai foundation, pakai cushion, biasanya tuh lebih kayak agak ada teksturnya gitu, jadi kelembapan wajah itu penting banget. Terus di sini buat teman-teman ya yang mau konsultasi nanti bisa langsung komentar aja deh sekarang. Nanti aku baca komentarnya di akhir setelah aku bahas-bahas produk-produknya ini. Nanti aku bacain satu persatu, nanti aku jawab satu persatu gitu. Terus yang ketiga nih, kita di sini ada serum for men, teman-teman. Serum for men ini juga produk baru ya dari Moreskin. Jadi dia itu di dalam kemasannya nanti udah free yang namanya night gel. Jadi bisa dipakai pada malam hari aja si night gelnya ini. Jadi beli satu serum udah free night gelnya. Sama aja teman-teman beli satu produk nih dapatnya dua. Oke, kita langsung aja ke kandungannya ya teman-teman. Jadi dia itu mengandung kandungan utamanya itu ada tiga, ada niacinamide, niacinamide plus ya, terus ceramide NP plus, sama alpha arbutin plus teman-teman. Yang dimana niacinamide sendiri ya bisa mencerahkan dengan memperlambat proses pemindahan melanin ke lapisan kulit terluar. Terus ada juga ceramide NP mampu menguji kelembapan kulit sehingga membantu mencegah kulit kering. Terus yang ketiga ada alpha arbutin, ini dimana dia itu efektif untuk mencerahkan kulit dengan menghambat produksi enzim pironase yang membantu pembentukan melanin. Jadi dia itu satu serum ini bisa mencerahkan, bisa uh, membantu mencegah kulit kering dengan mengunci kelembapannya tadi ya teman-teman. Terus dia itu bisa untuk membantu pembentukan melanin seperti itu. Terus lanjut ke produk selanjutnya, di sini ada moisturizer. Di sini ada moisturizer cream ya teman-teman. Dia itu mengandung vitamin C dan niacinamide. Dia itu berfungsi untuk menghidrasi kulit sehingga lapisan kulit berfungsi untuk menghidrasi kulit hingga lapisan kulit terdalam dan menjaga kulit dari polutan berbahaya. Jadi dia itu menghidrasi kulit sampai lapisan kulit yang terdalam. Jadi ini tuh wajib banget dipakai setiap hari ya teman-teman. Yang namanya basic skincare itu wajib banget dipakai setiap hari, mau pagi maupun malam hari seperti itu. Terus lanjut ke produk selanjutnya, di sini ada sunblock. Sunblock ini sunblock ini teman-teman bisa dipakai itu pada siang hari ya teman-teman, di saat teman-teman itu ngerasa matahari itu muncul sampai matahari itu tenggelam. Jadi selama masih ada cahaya matahari, teman-teman wajib banget nih pakai yang namanya sunblock. Kenapa? Karena kalau nggak pakai sunblock itu sayang skincare-nya teman-teman. Kita pakai skincare mahal-mahal ya, tapi nggak dilindungi kulit kita dari sinar matahari yang emang rusak kulit kita, itu sayang banget. Nah sunblock ini, kalau sunblocknya Morskin ini dia itu mengandung
50 plus SPF gitu. Dia itu bisa melindungi kulit dari paparan sinar UV, terus bisa mencegah penuaan dini, terus menurunkan resiko kanker kulit, terus mencegah penggelapan kulit, dan juga bisa meningkatkan kesehatan kulit, teman-teman. Jangan lupa teman-teman reapply sunscreen-nya ya, walaupun di dalam ruangan, teman-teman wajib banget reapply sunscreen-nya. Kalau di dalam ruangan 3-4 jam sekali masih oke. Tapi kalau di luar ruangan ya yang langsung terkena sinar matahari, kalau bisa itu 2-3 jam sekali itu teman-teman reapply si sunscreen-nya. Seperti itu. Jadi nggak cuma pagi aja pakai, terus udah seharian nggak pakai, tapi teman-teman wajib banget yang namanya reapply. Nah, untuk pemakaiannya sendiri, teman-teman, seperti pada gambar ya, di sini itu 2 jari, bukan 2 ruas jari. Kalau 2 ruas jari cuma segini ya, teman-teman ya, tapi 2 jari. Jadi 2 jarinya itu full dari ujung jari ya, dari ujung ke ujung itu harus full. Itu cukup untuk wajah aja. Nah, buat teman-teman yang nggak berhijab ya, itu bisa lehernya, atau buat teman-teman yang pakai hijab juga bisa, biar lehernya itu terhindar dari sinar matahari ya, dilindungi dari paparan sinar matahari, paparan sinar UV. Teman-teman itu bisa nambahin nih, kalau buat leher biasanya itu 1 jari aja udah cukup penggunaan si sunblocknya. Tapi kalau buat wajah, takaran yang cukup itu 2 jari. Jadi 2 jari ini cukup untuk penggunaan seluruh wajah. Penggunaannya gimana sih? Jadi teman-teman bisa ambil 2 jari seperti pada gambar ya. Itu nanti langsung aja diratain ke seluruh wajah. Harus rata ya teman-teman. Jangan sampai ada bagian yang nggak kena si sunblocknya. Seperti itu. Terus kita lanjut ke produk selanjutnya. Oke, ini aku mau kasih tahu teman-teman tahapan penggunaan basic skincare. Nah, tahapannya itu teman-teman yang pertama ya, untuk malam hari teman-teman bisa double cleansing. Buat cewek maupun cowok ya, kalau cowok-cowok yang suka di lapangan nih, maksudnya langsung terkena sinar paparan matahari gitu, langsung terkena debu-debu, itu teman-teman bisa ya pakai yang namanya double cleansing menggunakan micellar water ya teman-teman ya. Di produk Morocin ada micellar water, itu teman-teman bisa pakai kapas aja terus buat bersihin ke seluruh wajah gitu. Ini wajib banget dilakukan setiap hari, apalagi buat yang suka make up ya, tuh wajib banget pakai yang namanya double cleansing. Setelah itu teman-teman bisa pakai facial wash. Nah, kalau pagi hari ini nggak usah pakai double cleansing ya teman-teman ya, karena abis tidur pastinya kita kan yang pasti kalau mau tidur sarung bantal, spray itu kan bersih ya, jadi nggak usah pakai double cleansing, nggak apa-apa. Jadi langsung aja pakai facial washnya seluruh wajah ya, seluruh wajah itu harus pakai facial wash, jangan cuma bagian sini aja, bagian yang lain nggak dibasahin. Jadi seluruh wajah itu pakai facial wash ya teman-teman yang bersih. Terus gimana sih facial wash yang baik dan yang kita rekomendasiin ya, gimana sih caranya? Itu teman-teman bisa kadang di bagian T-zone atau di bagian hidung sini itu lebih banyak minyaknya. Jadi teman-teman bisa agak sedikit diberi tekanan di bagian yang emang teman-teman rasa lebih banyak minyaknya atau lebih kotor dibanding area lain di wajah. Jadi teman-teman bisa di situ diusap-usap, diberikan sedikit tekanan ya teman-teman, biar semua kotorannya itu keangkat. Setelah teman-teman rasa bersih, itu teman-teman bisa langsung basuh menggunakan air bersih teman-teman. Nah, setelah itu jangan lupa langsung dikeringin aja teman-teman menggunakan handuk yang bersih. Kalau teman-teman yang suka pakai handuk ya, itu usahain handuk buat wajah dan badan itu dibedakan, dan jangan lupa sering-sering diganti. Kayak misal 2 hari sekali handuk yang buat wajah itu diganti. Kenapa? Kalau kita pakai kayak sebulan, seminggu, itu nanti kotor ya, jadi bakteri udah ngumpul di situ, kita pakai terus. Atau lebih enaknya nih kan, biar sekali pakai ya teman-teman bisa pakai tisu aja nih buat lap wajahnya yang habis cuci muka itu tadi.
Terus setelah wajah kita kering, teman-teman bisa pakai moisturizer ya. Jadi pemakaiannya itu secukupnya aja, yang dikira-kira teman-teman itu merasa udah rata nih ke seluruh wajah, nggak usah pakai yang berlebihan. Jadi pakai apapun itu, skincare maupun make up apalagi ya, itu pakainya yang cukup aja, nggak usah pakai yang berlebihan seperti itu. Terus pakai diratain ke seluruh wajah. Nanti setelah meresap, atau buat para cowok-cowoknya nih bisa pakai si serumnya aja, si serumnya tadi ya. Terus jangan lupa kalau teman-teman pakai serumnya, si serumnya itu si pipetnya ini jangan terkena langsung ke wajah, teman-teman. Kalau mau langsung ditetesin ke wajah, tetap diberi jarak. Kalau mau ditetesin di tangan dulu juga tetap diberi jarak ke kulit kita. Jadi jangan langsung terkena kulit kita, apalagi sampai digosok-gosok wajah, itu jangan ya. Terus setelah meresap si serum atau si moisturizernya ini, bisa deh langsung aja kalau siang hari teman-teman pakai sunblocknya. Nah kalau malam hari kan nggak perlu nih teman-teman pakai si sunblock ya, karena nggak ada sinar matahari. Jadi teman-teman udah deh bisa langsung tidur aja atau pakai rangkaian skincare yang lain. Seperti itu. Kalau siang hari teman-teman bisa pakai sunblock. Jangan lupa pakai sunblocknya 2 jari, diratakan ke seluruh wajah teman-teman. Setelah itu kalau teman-teman yang mau make up siang hari ya, buat para teman-teman remaja di sini, itu bisa langsung deh kalau si sunblocknya udah meresap, dirasa udah kering ya, itu bisa langsung pakai make upnya aja. Oke, lanjut ya kita ke produk selanjutnya. Nah, untuk teman-teman, kenapa aku rekomendasiin si acne creamnya ini ya? Karena si acne creamnya ini tuh bener-bener bantu banget buat teman-teman yang punya jerawat. Kenapa? Dia itu bisa bantu kulit kita, jadi bisa bantu penyembuhan luka, mempercepat penyembuhan luka ya. Jadi krim ini itu mengandung salicylic acid dan centella asiatica extra yang dapat membersihkan pori-pori yang tersumbat, terus meredakan inflamasi dan mempercepat penyembuhan luka, teman-teman. Jadi kalau yang apalagi yang punya jerawatnya itu eh, meradang ya, punya jerawatnya itu sedang meradang, itu bisa banget nih pakai si anti acne ini. Kenapa? Jadi nanti jerawat itu akan lebih cepat sembuhnya, seperti itu. Jadi stepnya itu pakai basic skincare-nya dulu, dan pemakai facial wash ya. Kalau pagi hari mau pakai si anti acne ini boleh. Kenapa? Tapi pemakaiannya itu kan cukup ditotol di bagian yang ada jerawatnya, jangan diratain. Tapi kalau emang teman-teman nggak malu, misal kayak lagi di kantor, di sekolah, apalagi ya kalau mau pakai nggak malu, kelihatan putih-putih di wajah, itu nggak apa-apa. Stepnya itu tetap facial wash dulu, terus moisturizer, sunblock, baru sih anti acne ini, cream acne-nya ini. Kalau malam hari, teman-teman wajib banget pakai, apalagi yang lagi punya jerawat meradang ya, teman-teman. Terus benar-benar lagi kulitnya itu meradang banget lah si jerawatnya ini, teman-teman, malam hari itu seperti biasanya ya, si basic skincare-nya itu harus digunakan dulu. Terus stepnya itu double cleansing, facial wash, terus moisturizer, baru deh teman-teman pakai si acne creamnya ini, anti acne-nya ini. Jadi cukup ditotol aja di bagian yang memang ada jerawatnya. Jadi jangan diratakan ke seluruh wajah. Cukup ditotol aja. Seperti itu. Terus produk selanjutnya, teman-teman, di sini ada eksfoliasi. Kenapa sih kita ngerekomendasiin eksfolian krim ini ya? Karena si eksfoliasi ini kan prosesnya itu untuk mengangkat sel-sel kulit mati ya. Eksfolian krim ini digunakan untuk membantu melakukan eksfoliasi atau proses untuk pengangkatan sel-sel kulit mati pada wajah. Nah, eksfolian krim dari Morskin ini dia itu mempunyai kandungan utama retinol, terus niacinamide, sama tocoperyl asetat. Yang dimana si eksfolian krim ini nggak boleh digunakan oleh ibu hamil ya, teman-teman. Tidak direkomendasikan untuk ibu hamil maupun ibu
menyusui seperti itu. Gimana sih cara pakainya si exfoliant cream ini? Jadi cara pakainya itu bisa digunakan 3 sampai 7 hari secara berturut-turut dalam sebulan, teman-teman. Jadi cukup 3 sampai 7 hari aja nih pakai si exfoliant creamnya. Setelah itu setelah 3 sampai 7 hari teman-teman bisa lanjut pakai skincare-nya. Terus exfoliant cream ini digunakan di rangkaian paling akhir. Jadi kalau teman-teman mau pakai skincare-nya dulu, terutama kandungan yang nggak ada vitamin C-nya ya teman-teman ya, karena retinol ini kan nggak boleh digabung sama kandungan yang ada vitamin C-nya. Itu bisa dipakai dulu. Tapi kalau teman-teman misal ada yang pakai kayak serum vitamin C misal, pokoknya kandungan skincare yang ada vitamin C-nya itu bisa dipakai di pagi hari aja, malam harinya pakai si exfoliant creamnya ini. Terus ini tuh digunakan pada malam hari dan di pagi harinya teman-teman bisa menggunakan sunblock seperti itu. Jadi cukup digunakan 3 sampai 7 hari. Biasanya kalau aku pribadi ya teman-teman, biar lebih enak ya, biar lebih gampang ngaturnya, terus nggak lupa-lupa, itu aku pakai di kalender gitu, bikin kayak misal di lingkari atau dicentangin gitu. Itu tuh waktu dimana kita pakai si exfoliant cream ini. Kalau aku biasanya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Berarti itu waktu dimana tanggal 1 sampai tanggal 7 ini aku harus pakai exfoliant cream. Biar kulit kita itu tetap si sel-sel kulit matinya ini keangkat. Jadi biar gampang itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Atau misal kalau mau cuma 3 hari, tanggal 1 sampai tanggal 3. Berarti setiap bulannya tanggal tersebut aku tuh harus pakai si exfoliant cream ini gitu. Jadi biar tetap sel-sel kulit mati itu keangkat terus gitu setiap bulannya ya teman-teman gitu. Terus kita lanjut ke produk selanjutnya. Di sini aku rekomendasiin juga produk buat ngebantu kulit kita biar tetap terjaga. Itu biar tetap bagus ya kulitnya. Aku rekomendasiin di sini ada face mask ya, masker wajah, ada yang blueberry dan strawberry. Jadi teman-teman itu bisa nanti disesuaikan dengan kebutuhan kulit teman-teman. Jadi kalau yang selain menggunakan si basic skincare ini untuk membantu mempercepat proses biar kulit kita itu makin sehat, makin bagus ya kulit kita itu, kita bisa nambahin si exfoliant cream dan masker wajahnya seperti itu teman-teman. Oke, oke, terima kasih teman-teman ya, ini udah cukup, kita langsung ke sesi tanya jawabnya. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa di follow ya Instagram kita Moreskin ID Official dan Moreskin Update-nya. Kita langsung aja nih baca pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk nih, kayaknya lumayan banyak ya. Teman-teman bisa langsung aja tanya, kita langsung baca satu persatu dari yang paling atas ya. Teman-teman mau tanya seputar basic skincare tadi yang aku rekomendasiin buat para remaja ya, mau tanya skincare buat para remaja, atau teman-teman mau tanya seputar produk Moreskin yang lain, mau tanya tips-tips make up atau tips-tips kecantikan yang lain gitu, bisa langsung komentar aja ya teman-teman ya. Bisa langsung komentar aja, nanti aku baca satu persatu. Ini aku baca dulu yang udah masuk, aku baca dari yang paling atas. Oke, kita langsung aja baca satu persatu. Kalau untuk usia SMP kelas 1 amankah Kak produknya? Insya Allah semua produknya tuh aman ya Kak ya, bisa digunakan untuk usia remaja pada umur 14 tahun. Mulai dari 14 tahun itu udah bisa pakai produk-produk skincare. Kalau di bawah umur itu lebih baik jangan dulu seperti itu. Jadi bisa pakai di umur 14 tahun ya, 14 tahun atau 15 tahun ke atas. Itu udah boleh pakai si skincare kita gitu. Kita terus
langsung baca komentar selanjutnya. Kak, kenapa sunblock masih nemuin tekstur kasar ya? Jadi kurang nyaman dipakai. Jadi kulit kayak brujul alias jadi tidak halus. Malah nunggu lama kalau mau pakai bedak soalnya malah jadi kayak ada pasir. Jadi gini teman-teman kalau masih ngedapetin sunblock Mereskin yang batch awal itu memang ada teksturnya ya. Jadi itu kandungan ibaratnya itu kayak kita jadi si kandungannya ini ada yang belum benar-benar nggak bisa nyampur sempurna, tapi itu aman aja. Seperti itu aman dipakai. Kalau teman-teman pakai bisa langsung aja diusap. Pakainya pelan-pelan ya teman-teman. Setelah itu yang kayak ada pasirnya itu atau kayak ada scrubnya itu diusap aja. Tapi tenang buat teman-teman semua di sini, kalau produk kita yang terbaru ya, di sunblock kita yang terbaru itu sudah diperbaiki. Jadi teksturnya itu sudah nggak ada yang ada scrubnya, nggak ada yang kayak pasirnya. Mungkin kakak ini masih dapat si sunblock yang batch awal, jadi masih nemuin yang ada tekstur kasarnya. Tapi kalau buat batch yang baru-baru itu kita sudah diperbaiki, jadi udah benar-benar yang bagus lah gitu. Kalau teman-teman masih dapetin yang ada tekstur kasarnya, itu mungkin teman-teman masih dapat yang batch awal seperti itu. Oke, buat teman-teman yang mau konsultasi bisa langsung komentar aja ya teman-teman ya. Nah, buat Dani ada pertanyaan dari Kak Susi Fauzi. Kak, exfoliant cream bisa buat komedo nggak ya? Bisa teman-teman. Jadi si exfoliant cream ini bisa bantu buat mengangkat komedo seperti itu. Jadi teman-teman penggunaan si exfoliant cream ini seperti yang tadi sudah Ayu kasih tahu ya teman-teman ya, bisa dipakai 3 sampai 7 hari dalam sebulan. Jadi cukup satu kali selama 3 sampai dengan 7 hari dalam sebulan aja gitu. Terus lanjut ke komentar selanjutnya. Saya baca komentarnya ya. Oke, dari Kalina Yatul Aziza. Maaf Kak, untuk Mareskin Stomach Cream kan untuk khusus lemak. Cara kerjanya itu gimana? Apakah hanya untuk mengecilkan area bergelambir? Apa bisa untuk keperluan seperti mengecilkan pinggul? Berarti bisa juga untuk program diet apa gimana? Buat Kak Lina Yatul Aziza, terima kasih komentarnya ya. Jadi si Moreskin Stomach Cream ini dia itu kan kalau dipakai krimnya itu kalau dipakai kadang ada yang rasa panas, ada yang rasa hangat, apalagi kalau dipakai buat beraktivitas. Setelah oles-oles si krimnya ini itu kadang rasanya itu panas. Nah, si panasnya ini jadi krim itu tuh sedang bekerja. Kalau aku pakai ya Kak, jadi kalau aku juga sering pakai si susut perutnya ini yang biasa teman-teman ngomong itu kan susut perut ya. Itu biasa aku pakai itu setelah hangat itu kayak ada minyak-minyaknya, kayak ada keringetnya. Nah itu berarti si krimnya ini bekerja. Tapi kalau buat teman-teman yang pakai nggak ngerasa anget, nggak ngerasa panas, bahkan mungkin nggak ada rasa kayak gerah gitu, nggak ada keluar minyak atau kayak keringetan gitu, itu juga sebenarnya bekerja teman-teman. Nah, apa ini cukup untuk perut aja? Enggak. Jadi dia itu bisa dipakai, bisa digunakan di area-area yang memang bergelambir ya Kak ya, bisa di pinggul, bisa di paha juga bisa, di lengan itu juga bisa. Jadi nggak cuma di perut aja. Kalau dibilang bisa untuk program diet itu bisa cukup untuk membantu, tapi kalau cuma kayak teman-teman mau diet pakai si susut perutnya ini aja, pakai stomach creamnya ini aja itu nggak cukup. Jadi kalau mau diet ya teman-teman ya, itu harus diimbangi dengan pola makan, dengan olahraganya juga, dan bisa dibantu dengan menggunakan si stomach cream ini seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini ada komentar dari Kak Ana Azhara. Kalau untuk wajah kusam, beruntus dan berminyak, baiknya menggunakan skincare dari Moreskin apa saja ya Kak? Kalau kakak beruntusan itu bisa pakai paket yang Natur Series. Kenapa? Karena Natur Series ini itu mempunyai kandungan utama tamanu oil. Kandungan utamanya itu tamanu, yang dimana itu kandungannya bagus banget buat bantu teman-teman itu mengurangi si beruntusannya ini. Jadi dia itu juga bisa mencerahkan juga
ya teman-teman ya. Terus ada komentar lagi dari Kak Ina Winar nih. Kak More Skin Soft and White apakah cocok untuk usia 12 tahun? Kalau untuk anak remaja sebaiknya itu usia 14 tahun atau 15 tahun itu baru bisa pakai soft and white ya Kak ya. Oke. Dari komentar selanjutnya dari Kak Barokah, reapply sunblock harus cuci muka dulu apa langsung aja Kak? Jadi kalau teman-teman mau cuci muka dulu, kalau di luar ruangan ya pasti kan terkena debu lebih banyak gitu. Itu bisa cuci muka dulu atau kalau teman-teman nggak mau cuci muka dulu juga nggak apa-apa. Jadi nggak harus cuci muka dulu, tapi lebih baik sih kalau mau cuci muka seperti itu. Jadi kan kulit kita lebih bersih gitu. Jadi kayak cuma dibasuh dengan air aja itu nggak apa-apa, nggak usah pakai ini sabun dulu seperti itu. Enggak. Tapi tipsnya masih nyala. Oke. Ini agak sedikit gelap ya teman-teman. Ini ada agak sedikit gelap. Di sini ada mati listrik. Tapi ini kebetulan PC kita masih nyala. Ini gimana? Ditutup. Oke, cukup sekian live pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah gabung live hari ini ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah gabung live pada pagi hari ini. Sampai jumpa di live selanjutnya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.